Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya. Terima kasih. Berikut ini adalah contoh studi kasus ya, di soal PPG nanti. Biasanya di studi kasus itu ditanyakan permasalahannya apa saja, yang pertama, yang kedua hasil upayanya bagaimana, yang ketiga hasil upayanya, dan yang keempat itu pengalaman bermakna apa yang didapat gitu. Jadi untuk yang pertama nih contohnya misalnya seperti ini. Bercerita pengalaman menjadi seorang guru, tentunya saya pernah menghadapi tantangan atau permasalahan dalam mengajar. Permasalahan paling menantang yang pernah saya hadapi adalah mengajar di kelas yang memiliki motivasi dan minat belajar yang kurang. Ada beberapa siswa yang tidak fokus memperhatikan materi yang diberikan, dan ada juga yang cenderung cepat bosan saat mengikuti pembelajaran. Hal ini menjadikan pembelajaran tidak dapat tersampaikan secara maksimal dan mengakibatkan materi tidak dapat dipahami dengan baik. Permasalahan ini terjadi di kelas B pada saat awal tahun ajaran tahun 2023 lalu. Jika dilaksanakan penilaian formatif maupun penilaian sumatif di kelas tersebut, hanya 50-60% siswa yang mendapat nilai di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM di pembelajaran bahasa Indonesia yang saya ampu. Tentunya kondisi seperti ini menjadi permasalahan yang serius untuk dicari solusi dan tindak lanjutnya. Nah, dari permasalahan tersebut, yang kedua, upaya yang saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mulai diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Selain itu, saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di awal pembelajaran menggunakan teknik STOP, sehingga siswa memiliki kompetensi sosial emosional untuk mengelola kesadaran diri dan manajemen diri yang baik. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya membuat media pembelajaran yang bervariasi, ada berupa video, poster, dan juga dalam bentuk teks bergambar agar siswa dapat memilih belajar melalui media yang diminati. Melalui pembelajaran diferensiasi proses, siswa juga berkelompok berdasarkan peta kebutuhan belajar yang sama. Ada yang cenderung ke audio, visual, dan juga ada yang kinestetik. Sedangkan melalui pembelajaran diferensiasi produk, saya memerdekakan siswa untuk berkreasi terhadap produk atau kinerja yang dihasilkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, saya rutin memotivasi siswa melalui foto atau video yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri siswa agar berubah menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal. Dan terakhir, hal yang saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan menggunakan ice breaking di sela pembelajaran agar suasana menjadi cair dan menyenangkan. Yang nomor 3, hasil dari upaya yang saya lakukan setelah 1 semester berjalan adalah menghasilkan perubahan baik yang sangat signifikan. Contohnya saat penilaian formatif dan sumatif berlangsung sudah mencapai 80-85% siswa di kelas yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal dari yang sebelumnya hanya 50-60% saja. Selain itu, saat pembelajaran berlangsung, anak sudah tampak sangat aktif dan antusias terlibat dalam pembelajaran karena proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan yang disenangi dan diminati siswa. Yang terakhir, nomor 4, pengalaman berharga yang saya dapatkan adalah pentingnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan pembelajaran diferensiasi, siswa menjadi lebih aktif
termotivasi dan semangat dalam belajar karena kebutuhan belajar siswa telah kita penuhi melalui variasi proses dan produk yang kita sajikan dalam pembelajaran. Peningkatan hasil belajar siswa yang akhirnya mampu saya wujudkan di pembelajaran bahasa Indonesia membuktikan bahwa siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, dan apabila metode dan gaya belajar yang diinginkan siswa terpenuhi dengan tepat, maka hal ini akan benar-benar dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa yang siswa juga menjadi memiliki kesadaran secara intrinsik untuk belajar dengan fokus dan bersungguh-sungguh setelah pembelajaran diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, demikianlah contoh studi kasus bisa di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.